Sosiologi adalah masyarakat. Masyarakat itu akan menimbulkan interaksi atau hubungan timbal balik. Masyarakat yang seperti apa? Yaitu masyarakat yang hidup bersama-sama dalam kurun waktu yang lama dan ia sadar bahwa ia adalah merupakan satu kesatuan. Dan masyarakat merupakan suatu anggota yang menimbulkan suatu kebudayaan yang mana mereka dapat terciptanya hidup bersama-sama di antara satu dan lainnya. Sosiologi memiliki dua sifat. Yang pertama adalah sosiologi bersifat kumulatif, yang kedua adalah sosiologi bersifat etnis. Sosiologi bersifat kumulatif yaitu memperbaiki, memperluas, dan merubah teori-teori yang lama. Sedangkan sosiologi bersifat etnis yaitu bukan soal menilai baik buruknya fakta, namun menceritakan hasil dari sebuah fakta yang sudah dianalisis sebelumnya. Metode dalam kajian sosiologi yaitu ada 6. Yang pertama, metode kualitatif, metode deduktif, metode induktif, metode empiris, metode rasionalis, dan metode fungsionalis. Kelompok sosial. Apakah kita sebagai manusia dapat hidup sendiri? Tentu tidak. Bahwa hakikatnya manusia adalah makhluk sosial, di mana dalam penelitian manusia memiliki naluri untuk hidup bersama-sama sehingga membentuk suatu masyarakat. Menurut Sacipto Raharjo, manusia memiliki hasrat atau keinginan, yaitu yang pertama, manusia berkeinginan untuk hidup dengan manusia lainnya yang sehingga membentuk sebuah masyarakat. Yang kedua, manusia berkeinginan untuk menyatu dengan suasana alam di sekitar. Caranya bagaimana? Contohnya, jika kita hidup sendiri dan di sekelilingnya adalah alam, maka kita akan mencari sumber kehidupan di alam tersebut, seperti memancing, mencari makanan, dan lain sebagainya. Yang kedua, jika kita hidup di suasana atau cuaca yang dingin, maka manusia akan membuat sebuah baju penghangat, bahkan membuat rumah sebagai penghangat bagi dirinya. Manusia membutuhkan orang lain untuk memberikan reaksi bagi setiap tindakannya. Tindakan tersebut akan mendorong seseorang untuk berkembang, melakukan tindakan yang lain. Jelas, tanpa adanya orang lain, maka manusia itu akan terganggu jiwanya. Sekali lagi mengingatkan dan perlu diingat bahwa objek dari sosiologi adalah masyarakat. Masyarakat adalah sejumlah kelompok anggota yang berjumlah banyak atau berjumlah besar. Contohnya adalah keluarga. Keluarga adalah kelompok sosial yang pertama. Di dalam keluarga itu ada ayah, ibu, kakak, adik, dan anggota keluarga lainnya yang bisa menjadi sebuah kelompok sosial. Di dalam keluarga atau kelompok sosial itu akan terjadi sebuah interaksi. Interaksi akan menimbulkan sebuah reaksi, yang reaksi tersebut akan merubah atau mengembangkan suatu kepribadian seseorang. Sekali lagi mengingatkan dan perlu diingat bahwa objek dari sosiologi adalah masyarakat. Masyarakat adalah sejumlah kelompok anggota yang berjumlah banyak atau berjumlah besar. Contohnya adalah keluarga.
Keluarga adalah kelompok sosial yang pertama. Di dalam keluarga itu ada ayah, ibu, kakak, adik, dan anggota keluarga lainnya yang bisa menjadi sebuah kelompok sosial. Di dalam keluarga atau kelompok sosial itu akan terjadi sebuah interaksi. Interaksi akan menimbulkan sebuah reaksi, yang reaksi tersebut akan merubah atau mengembangkan suatu kepribadian seseorang. Bisakah individu dari sebuah anggota menjadi kelompok sosial? Tentu bisa. Dalam kelompok sosial ada beberapa kategori. Yang pertama adalah kategori dari satu kesatuan wilayah. Contohnya adalah sebuah suku yang ada di sebuah daerah. Yang kedua adanya paguyuban, in-group dan out-group, kelompok primer dan sekunder, sebuah kelompok imigran, dan sebuah keluarga. Dinamika kelompok sosial yaitu adanya interaksi, lalu menimbulkan sebuah reaksi. Setelah itu adanya perubahan atau perkembangan dari setiap individu yang berlanjut menjadi sebuah perubahan atau perkembangan dari setiap kelompok. Itulah yang disebut dinamika kelompok sosial. Kebudayaan adalah sesuatu yang diciptakan oleh orang-orang yang hidup bersama. Kebudayaan menciptakan sebuah karya, rasa, dan cipta. Sebuah karya yang dihasilkan oleh orang-orang yang hidup bersama adalah sesuatu yang dibutuhkan atau keperluan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun yaitu cipta adalah sesuatu teori-teori yang murni atau sesuatu yang telah disusun untuk diamalkan di dalam sebuah masyarakat. Sedangkan rasa adalah manusia yang mewujudkan nilai-nilai kaidah yang ada di dalam diri masing-masing. Unsur umum kebudayaan adalah peralatan dan perlengkapan kehidupan manusia, mata pencaharian, sistem kemasyarakatan, bahasa, kesenian, suatu sistem pengetahuan, dan sistem kepercayaan. Fungsi kebudayaan bagi masyarakat adalah untuk melindungi diri dengan alam dan untuk mengatur hubungan antara manusia dan sebagai wadah untuk mencurahkan perasaan manusia. Kebudayaan terwujud dari tingkah laku manusia. Stratifikasi sosial adalah perbedaan penduduk atau masyarakat yang masuk ke dalam kelas-kelas bertingkat dan hierarki. Kriteria dari stratifikasi sosial itu bisa dilihat dari kriteria kekayaan, kriteria kehormatan, kekuasaan dan kewenangan, serta ilmu pengetahuan. Mobilitas sosial adalah perpindahan status sosial di dalam suatu anggota kelompok masyarakat. Mobilitas sosial dibagi menjadi dua. Mobilitas sosial secara vertikal dan mobilitas sosial secara horizontal. Mobilitas sosial secara vertikal yaitu adalah naik turun atau secara garis lurus. Secara garis lurus dari naik turun tersebut, contohnya adalah jika ada seorang anak sebagai pelajar, lalu ia melanjutkan sekolahnya, kuliah di universitas, dan ia mendapatkan hasil terbaik, lalu ia melanjutkan bekerja dan mendapat jabatan terbaik. Sudah tentu status sosialnya itu berubah. Sedangkan yang horizontal secara sejajar, yaitu contohnya adalah jika seorang ayah adalah petani buah-buahan dan anaknya adalah pedagang buah-buahan yang sukses, sudah jelas itu adalah status sosial yang sejajar. Nah, dari vertikal naik turun itu ada dikatakan sebagai antar generasi. Misalnya generasi anak. Jika kita memiliki seorang anak, 3 anak tersebut
status sosialnya itu berbeda-beda. Nah, itu yang bisa dikatakan sebagai generasi anak yang status sosialnya itu satu generasi, yaitu generasi anak. Sedangkan yang antar generasi yaitu adalah jika ayahnya seorang petani, ibunya seorang ibu rumah tangga, lalu ia memiliki 3 anak tersebut mempunyai status sosial yang berbeda. Maka itu dikatakan status sosial antar generasi.